Mudah-mudahan. Sebenarnya kita ingin mengatakan ini problematik Kepres 17 yang punya relasi dengan Impres 2003 itu sesungguhnya punya problem hukum, punya problem filosofi, punya problem proses, punya problem sosiologis. Nah, ternyata ujungnya seperti yang kita simpulkan tadi, ini bisa melahirkan konflik tersendiri. Jadi memproduksi konflik. Jadi jangan terus-terus yang namanya rezim yang berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan IC tadi Rasul, Dr. Iksan Nursi dan saya sendiri Khusmaria. Alhamdulillah Bang Nursi sehat-sehat. Insyaallah, amin. Insyaallah. Mas Haji, Mas Wasid, gitu. Alhamdulillah. Sepertinya pemirsa IC tadi Rasul, kok saya lihat Mas Haji habis Lebaran itu tambah berapa kilo Mas Haji, bukan berkurang. Kayaknya loh mengakui itu gemukan, makan terus padahal buka puasa sama sahur kayak gitu. Nah, pada saat kita tadi diskusi ada salah satu yang menarik di dalam konteks kondisi domestik kita. Sebetulnya dalam political science itu juga cukup banyak sih teori-teori yang berkembang tentang bagaimana sebetulnya menyelesaikan isu-isu transitional justice gitu ya di dalam transisi demokrasi. Ya, jadi misalnya bagaimana tanggung jawab tentang human rights abuses kayak gitu ya. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah HAM masa lalu itu juga cukup banyak teori-teori yang dikembangkan. Misalnya tahun 80-an itu Stephen dan Linz ya di Eropa Timur itu bicara studi tentang transisi demokrasi dari periode represif ke periode otoriter. Juga studi-studi transitional justice. Salah satu yang menarik sebetulnya di kampusnya George Soros. Jadi Bang Nursi, saya pernah pergi ke Budapest di Central European University. Tapi itu cuma nggak ada S1-nya, jadi S2 dan S3. Salah satu kekuatan dari studi-studi di sana itu studi menyelesaikan masa lalu, namanya juga George Soros kayak gitu ya di Budapest. Resolusi konflik lah. Ya, resolusi konflik, tapi bagaimana penyelesaian war criminal dan sebagainya. Tapi ini dalam konteks akademik gitu ya. Jadi bagaimana mempelajari tentang film-film yang ada gitu ya, berita-berita yang ada, sampai bagaimana kalau di Aceh dulu kan bagaimana yang namanya digging gitu ya, digging korban-korban dom misalnya seperti itu. Di sana juga menarik. Tidak hanya cuma trial pada saat kayak perang Nazi ya, waktu itu Nazi war criminal di Nuremberg gitu, atau human rights policy Argentinian Presiden Alfonsin. Pada saat saya pergi ke Argentina pertama kali saya ingin lihat itu adalah di sana ada rumah. Jadi di situ yang rumah itu ada daftar nama 30 ribuan aktivis yang dihilangkan oleh Argentina. Di Argentina. Itu era siapa tuh? Alfonsin. Jadi waktu itu di Argentina seperti itu. Nah, ini juga menarik sampai military junta kan waktu itu di dalam konteks itu after the end of military junta. Itu menarik di dalam konteks itu. Jadi memang ada di dalam konteks catatan sejarahnya. Nah, kalau kita lihat lagi teori-teori yang ada, baik itu O'Donnell, Smither, Cardoso, Linz, itu banyak sekali di politik, banyak Bang di dalam konteks itu. Gimana menyelesaikan masalah masa lalu ya. Tapi di Indonesia kalau kita bicara tentang menyelesaikan masa lalu, tahu-tahu muncul nih, nggak tahu-tahu sih sebetulnya ini pasti juga cookingnya juga lama ya, sampai keluar keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-judicial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu gitu ya. Nah, di dalam konteks ini isunya kenapa yang seperti ini, sejauh mana masa lalu itu didefinisikan, bagaimana kemudian ini related ke statement-statement presiden akhir-akhir ini ya, misalnya siapa sebetulnya yang bersalah ya, katanya waktu itu ya terus terang aja isu tentang 65 kayak gitu ya, PKI kah atau apa, atau kemudian sekarang tunjuk hidung kalau bukan PKI apa militer, kalau militer yang ditunjuk apa yang sebetulnya
sesungguhnya terjadi dan bagaimana kita menyelesaikan. Tapi pada saat yang sama kalau kita bahas tentang menyelesaikan human right, ya, crime against human gitu kan, crime against humanity, itu kenapa cuma 65? Kenapa nggak mulai dari 48? Ya kan, karena ini kan bergiliran kayak gitu ya, jadi berputar. Yang 48 bagaimana dulu para kiai NU, para kiai-kiai di Madiun ya, apa yang terjadi, mereka dibunuh dengan sadisnya dan sebagainya. Dan kemudian terjadi yang dianggap 65. Tapi apakah 65 itu juga ini, karena bapak saya dulu sekretaris pemuda Muhammadiyah Sekaligus dan Menyenggoro. Saya masih ingat karena saya waktu itu masih kecil, walaupun masih kecil, tapi ibu saya itu suka ditinggal oleh ayah saya karena ayah saya masuk daftar nama kalau nggak salah ketiga, ya, yang akan dibunuh kalau PKI menang. Dan itu nggak cuma sekedar kita dapat dari mana. Sebelah kanan saya itu keluarga PKI, sebelah belakang saya keluarga PKI, sebelah yang itu keluarga PKI. Jadi kita kan dulu disuruh bikin kayak kuburan sendiri kan. Semua keluarga yang itu kan disuruh bikin. Dan itu mau lagi. Nah kita nggak mau. Tapi tetap disuruh yang kayak gitu. Tapi selalu dikatakan harus bikin yang kayak lubang itu karena itu nanti tempat kuburan suamimu. Jadi ibu saya itu setiap hari mendapatkan apa namanya terrorizing gitu ya, diteror dengan model yang seperti dengan tetangga. Jadi apakah yang selalu mengatakan itu nggak ada, real kok, kita masih ingat itu zamannya itu sampai di kecamatan di kampung saya itu dari sekecamatan itu hanya 3 guru yang tidak terlibat di dalam konteks ini. Nah sekarang karena ada penguasa yang berhanimun kayak gitu ya dengan kekuatan politik ini sampai kemudian keluar bagaimana keputusannya apa aja Bang dalam konteks ini. Gimana sih sebetulnya bagaimana kita itu menyelesaikan masa lalu gitu. Kita juga menginginkan kan adanya Persatuan Indonesia ya. Jadi ada Kepres 17 tahun 22, ada Impres nomor 2 tahun 2023, ada Kepres nomor 4 tahun 2023, tapi statement pernyataan presiden itu sebetulnya diarahkan kemana? Siapa yang akan ditunjuk hidungnya? Siapa yang dianggap bersalah? Siapa yang ini? Itu nggak gampang kan? Apalagi kalau nanti bagaimana bangunan negara Republik Indonesia seperti ini terus tahu-tahu dengan TAP MPR dicabut dan sebagainya seperti itu. Dulu Gus Dur aja tidak mencoba ya untuk mencabut itu tapi tidak ada. Jadi kita ini sebetulnya bagaimana bangunan persatuan Indonesia, bangunan apa kita ini kalau saya berdoa ya Allah apakah negara bagaimana sampai kapan pertanyaan sampai kapan pun negara Republik Indonesia wallahu alam bisa walaupun kita juga tidak tahu. Tapi kalau Anda tidak beriman tidak bertakwa gampang aja Tuhan menghilangkan kaum kan gampang. Kaum Ad, kaum ada Samud ada semuanya dengan mudah kok hilang di dalam percaturan negara kayak gitu yang waktu kita pernah diskusi kita pernah dengan Prof. Nazarudin kita menyebut Indonesia akan paling top berumur beberapa tahun lagi 100 tahun kita ngomong. Jadi ada Nusantara pertama kayak gitu Mojopahit Sriwijaya Nusantara pertama kemudian negara-negara Islam kemudian sekarang negara Republik Indonesia Nusantara keempat dan ini berkurang tahunnya apakah 200 tahun atau 100 tahun 200 ya terserahlah tapi kita bahas ke sana bagaimana diskusi kita implementasi dari konsekuensi dari kepres di dalam konteks kepolitikan kita dewasa ini di dalam konteks apakah kita terus-menerus akan divide et impera ataukah kita terus-menerus di dalam konteks sebetulnya divide et impera supaya kita itu lemah. Kalau kita lemah mudah kan diintervensi oleh kekuatan-kekuatan siapapun mau asing mau domestik akan mudah melakukan itu. Oke. Kita mulai dengan era Orde Baru. Jadi dalam era Orde Baru diakui ada problem bahwa Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli tidak berpihak pada hak asasi manusia kecuali pasal 28, pasal 27 ayat 2, pasal 32 tentang pendidikan dan kemudian pasal 34. Tapi tentang enggak ya?
29 termasuk agama masuk tentunya, pasti di situ masuk. Jadi dianggap Undang-Undang Dasar 45 tidak berpihak kepada nilai-nilai universal hak asasi manusia. Itu universal between quote loh. Iya, enggak, itu saya ngutip pendapat sana. Iya, maksudnya Declaration of Human Rights. Nah, itu dianggap universal. Tapi kadang-kadang kita sekarang mempertanyakan universal. Apa itu universal? Enggak, who define? Siapa yang mendefinisikan? Apalagi kemudian masuk dalam Declaration of Human Rights itu dalam perspektif mutlak atau relatif. Nah, itu menarik lagi perdebatan Husnul. Tapi lupakan dulu itu. Enggak, ya. Cuma enggak tahan aja kalau ngomong konsep universal. Jadi Orde Baru yang menjalankan pemerintahan dengan rujukan Undang-Undang Dasar 45 naskah asli dianggap tidak berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Karena tadi Undang-Undang 45 naskah asli tidak punya muatan cukup tentang hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan political torture, kekerasan politik, ketakutan politik. Padahal ada pasal 28, tapi mereka menganggap itu tidak cukup. Maka Soeharto dijatuhkan karena 3 hal. Pertama, karena kekuasaan ini dianggap sentral habis-habisan dan karena itu dipukul di situ. Yang kedua, karena nepotisme dan korupsinya sehingga muncul reformasi itu adalah melawan KKN. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi nggak cuma korupsi aja, kolusi sekarang juga menakutkan. Lebih gila. Jadi Soeharto sentralistik, Soeharto melakukan KKN, yang paling yang ini nih yang menarik Husnul di sini. Ketika disebut dia melakukan KKN, dia sentralistik, Soeharto juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Gitu. Ceritanya begitu. Di belakang itu temanya begitu. Maka mereka selalu minta soal Amnesty International mengambil keputusan soal tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh Soeharto dalam kerangka melawan hak asasi manusia. Maka di era reformasi paling tidak ada muncul 3 tab penting yang sebenarnya menjawab itu. Tab pertama adalah tab tentang periodisasi masa jabatan. Itu 98 terbitnya Husnul, periodisasi masa jabatan. Jadi sebenarnya reformasi sudah dijawab dengan tab periodisasi masa jabatan. Yang kedua, tab tentang demokrasi ekonomi. Juga ada, tahun 98 juga. Demokrasi ekonomi itu liberal. Ya enggak, artinya tapi kan permintaan semua begitu. Konstitusi. Ayat keempatnya. Nah, berikutnya keluar juga tab tentang hak asasi manusia. Di sini Husnul. Dan yang paling banyak kan sebetulnya HAM itu. Iya, tab 17. Tab 17. Jadi kita bicara tentang tab 17 sekarang. Tab 17 tahun 98 yang kemudian ini diterjemahkan lebih lanjut ke dalam amandemen Undang-Undang Dasar 2002. Masuk dia ke dalam pasal 28 dan seterusnya sehingga termuatlah tentang dilindunginya hak perorangan dalam 29 rumusan. Ulang. Karena kita menganut hak asasi manusia basisnya adalah mutlak, maka salah satu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 2000 itu adalah diakuinya hak-hak perseorangan secara mutlak hingga 29 item. Iya. Rumusannya sedemikian rupa. Nah, inilah yang menjadi landasan selain tadi kalau soal demokrasi ekonomi lahirlah undang-undang anti KKN gitu ya. Itu udah ada itu undang-undang tentang undang KKN. Tapi pada saatnya sama ketika kita bicara tentang keputusan demokrasi ekonomi ditambahkanlah kemudian ayat 4 pasal 33. Nah, sementara dengan tab 1798 lahirlah pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam amandemen. Gitu riwayatnya, betul. Iya. Masuklah. Iya, Bang Nursi kan ikut. Di sini saya mengambil jarak. Oh, oke. Saya mengambil jarak. Saya ikut pada posisi pembatasan periodisasi masa jabatan. Tapi saya tidak ikut yang lain. Tidak semua pasal anggota MPR itu terlibat. Betul. Tapi kalau saya soal periodisasi, karena kebetulan skripsi saya di situ, periodisasi masa jabatan. Jadi saya ikut gitu di situ. Nah, setelah itu lahirlah di dalam cerita tentang itu lahirlah undang-undang tentang hak asasi manusia.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 dan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, dari sini kemudian Komnas HAM melakukan penyelidikan atas peristiwa pelanggaran HAM berat. Itu Snor. Nah, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu kejahatan kemanusiaan, genosida. Itu itu di dalamnya kayak gitu isu. Jadi yang disebut dengan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan kemanusiaan, genosida. Nah, macam-macam. Apakah terhadap kelompok, kehilangan macam-macam di situ, kehilangan nyawa, udah. Rumusannya begitu gitu. Di dalam buku Bangsa Terbelah yang saya lihat sebagai prahara bangsa, saya menyebutnya nanti dalam konstruksi ini sebagai prahara bangsa. Itu saya melukiskan cerita ini lebih detail gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat dari cerita lahirnya Undang-Undang 39, 99, Undang-Undang 26 2000 dan kemudian Komnas HAM melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat, maka pada 2012 Komnas HAM membawa hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Tinggi bahwa ada sejumlah tindakan pelanggaran HAM berat yang harus masuk ke dalam pengadilan HAM berat gitu. Apa respon Kejaksaan Tinggi? Apa itu? Kejaksaan Tinggi menyatakan tidak ditemukan alat bukti hukum yang cukup. Ya kalau dibawa ke pasal-pasal pasti begitu sih. Jadi tidak ditemukan alat bukti hukum yang cukup. Artinya temuan Komnas HAM ditolak oleh Kejaksaan Tinggi. Kayak KM 50 kan juga ditolak kan gitu posisinya. Kan begitu langsung betul adanya. Ya waktu itu. Ya gitu ya. Nah ternyata tidak berhenti Husnul. Tidak berhenti karena pada undang-undang tentang pengadilan HAM di situ berlaku prinsip azas retroaktif. Dia bisa mundur ke belakang. Nah, itu makanya Husnul tadi mempersoalkan peristiwa 48. Karena dia bisa mundur. Dan nggak ada batas. Tidak berlaku surut. Jadi tidak ada kadaluarsanya. Sebuah kasus TPP HAM menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 sesungguhnya tidak dikenal daluarsa. Nggak ada kadaluarsa. Tidak dikenal daluarsa. Jadi berlaku azas retroaktif artinya bisa mundur ke belakang, gitu ya. Maksudnya 48 masuk. Peristiwa 48. Nah, tapi nanti dulu. Poinnya adalah ketika disebut dalam undang pengadilan HAM ini, maka satu pelanggaran HAM berat jika ingin diselesaikan lewat peradilan, maka dia harus muncul dalam pengadilan ad hoc, pengadilan HAM. Dengan begitu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan, gitu ceritanya, riwayatnya. Nah, selain tadi soal azas retroaktif atau tidak ada prinsip kadaluarsa, di sana diminta juga dibikinnya Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR agar dibuat undang-undang tentang Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi komite ini, undang-undang ini tidak pernah hadir. Satu. Yang kedua, DPR juga menolak sesuatu. Dan hilang terus kayak itu di mana sih? Ya, nggak bisa diterima oleh DPR. Tapi waktu itu kan TAP MPR bukan? Bukan, undang-undang. Basisnya Undang-Undang 36 tahun 2000 permintaannya. Karena kan kita bahas waktu itu tentang perubahan rezim. Ya kalau model Amerika Latin itu reconciliation, kalau model Afrika Selatan itu truth and reconciliation. Di Afrika Selatan kan cuma dalam waktu 2 tahun. Semua beres. Pengadilan rakyat 2 tahun, habis itu apakah dibawa ke pengadilan yang sebenarnya kan ujungnya cuma satu, Husnul, resolusi konflik. Iya. Dan sebenarnya ketika yang namanya kelompok-kelompok teman-teman yang berbau-bau komunis itu sudah masuk partai politik, sudah terjadi resolusi. Kayak di Northern Ireland, Irlandia Utara kan, yang kemudian ya udah bikin partai, Sinn Féin partai, kemudian dia juga ikut dan dia masuk di ininya di. Kalau Rika Ciptaning seperti itu kan artinya mereka sudah masuk ke dalam. Iya. Ada yang jadi dubes. Iya, ada yang jadi macam-macam. Punya jabatan semua, punya jabatan semua. Keluarga PKI kan nggak cuma Rika aja. Yang di Senayan. Artinya dan masuk ke semua partai politik. Masuk ke semua partai politik yang dianggap merepresentasikan mereka gitu. Jadi poinnya adalah sesungguhnya ketika mau cari resolusi konflik secara sosial. Di sini maksudnya. Resolusi konflik secara sosial, sosiologis. Jadi bukan pendekatan legal based approach. Betul. Tapi need
need and apa? Sosiologis. Values, need, sosiologis, interest, approach. Kayak gitu ya, pendekatan value, need, interest. Sudah terjadi resolusi, sudah selesai. Nah, tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tidak merasa puas. Tidak puas, keluarlah Kepres 17. Tim penangguhan penyelesaian HAM berat non judicial. Iya, non judicial. Kalau disebut dengan non judicial sebenarnya prinsipnya adalah prinsip yang disebut dengan restoratif justice. Restoratif justice, ya. Ya kan? Sebenarnya dia mau bermain dalam restoratif justice. Ya. Persoalan besarnya adalah apa yang mau di restoratif justice kan kalau kayak gitu. Tentu mereka menganggap ada korban, mereka berpendapat. Kalau gitu sekarang siapa pelakunya? Pertanyaan begitu kan? Iya, kalau ada korban pelaku. Nah, ketika sampai di sini di bagan yang nanti teman-teman IC dari show bisa lihat gitu ya pada bagan yang saya buat bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diamandemen itu melahirkan berbagai kebijakan yang ujungnya seperti yang Anda bisa lihat ada bagaimana lahirnya soal pulihnya hak mereka, bagaimana hak politik dan hak teritorial akan berjalan. Dalam kerangka berpikir seperti ini gitu ya, saya ngelihatnya begini jadinya. Oke, kita mesti ngebahas sekarang riwayatnya secara benar gitu. Nah, saya melihat begini, ketika lahir undang-undang tentang pengadilan HAM yang mengarahkan pada posisi resolusi konflik dan resolusi konflik sudah berjalan secara sosiologis, berjalan secara kemasyarakatan gitu sudah muncul, maka sesungguhnya Kepres 17 harus menimbang keberadaan TAP 9 tahun 66 tentang Super Semar. Ya, karena Super Semar lahir dari cerita tentang Kepres 1 /3 tahun 1966 tentang pembubaran PKI, Kepres 5 tahun 1966 tentang posisi penahanan 15 orang menteri yang terkait PKI, dan TAP 9 tentang Super Semar sendiri lalu berkaitan dengan TAP pembubaran PKI, TAP 25-nya. Jadi tidak berdiri sendiri dia nih. Iya, jadinya. Dia rentetannya begitu gitu. Jadi hadirnya TAP 9 itu punya latar belakang. TAP 9 adalah TAP 9 TAP 6 tentang Super Semar. Dia punya hubungan dengan yang namanya Kepres-Kepres tadi. Nah, kalau begitu ceritanya sesungguhnya persoalan besarnya menjadi tindakan tentara, tindakan TNI saat itu gitu, tindakan ABRI tepatnya, itu sebagai perilaku pelanggaran HAM atau dalam rangka pengamanan. Kalau berdasarkan rujukan kayak gini. Nah gitu. Dalam bahasa yang lain, apakah kemudian itu negara dalam konteks itu atau ini ada kelompok-kelompok yang betul. Pengamanan kan berarti ada. Betul. Artinya Kepres ini sebenarnya Kepres 17 2022 berhadapan dengan yang namanya Kepres 1 tahun 66 tentang pembubaran PKI, Kepres 5 tahun 66 tentang penahanan 15 orang menteri, TAP 9 tahun 66 tentang Super Semar, dan TAP 25 tentang pembubaran PKI. Kepresnya Kepres 17 itu begitu mestinya. Jadi ketika tadi berupaya melakukan resolusi konflik dalam bahasa sederhana, melakukan rekonsiliasi dalam rangka kebenaran atas sebuah peristiwa, truth and reconciliation. Yes, gitu ya. Komite kebenaran dan rekonsiliasi. Maka pertimbangan besarnya adalah dia bukan hanya melihat dalam perspektif sosiologis yang begitu ceritanya, yang Husnul tadi cerita tentang bagaimana di Kampung Husnul, tapi berkaitan juga dengan struktur hukum, berkaitan juga dengan struktur politik. Jadi pendekatan mestinya begitu gitu. Struktur politiknya begini, struktur hukumnya begini, struktur sosiologisnya begini. Jadi tidak serta-merta mereka melahirkan rekomendasi. Gitu. Itu pertama. Jadi artinya dari struktur hukum begitu. Bahwa Kepres 17 berhadapan dengan Kepres-Kepres sebelumnya dan TAP tentang TAP 9 tentang Super Semar dan TAP 25 tentang pembubaran PKI. Itu yang pertama dalam perspektif hukum dan dalam perspektif kehidupan bernegara berbangsa. Dalam bahasa sederhana, kalau ada korban, pasti ada pelaku. Nah, apakah pelaku dalam rangka memang melakukan kejahatan HAM berat atau pelaku dalam konstruksi mengamankan negara? Nah, berdasarkan pasal 10, 11 dan 12 Undang-Undang Dasar 45, yakni tentang kegentingan yang memaksa. Gitu melihatnya. Kelihatannya jadi menarik dia di situ gitu. Nah, pada peristiwa itu kalau tetap dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, maka dia tidak boleh dibatasi hanya 6566. Seperti Husnul bilang tadi. Karena Undang-Undang 26 tahun 2000-nya menyatakan tidak berlaku azas kadaluarsa, azas retroaktif. Maka dia harus juga melihat pada yang namanya peristiwa 48. Jadi sesungguhnya
kalau memang tidak ada ya jadi cuma berhenti di 65 sebetulnya memang ada indikasi mau ya membalas dendam. Di situ kelihatan. Kalau formatnya begitu, maka pertanyaan besarnya menjadi dia bukan dalam rangka rekonsiliasi, dia bukan dalam rangka resolusi konflik jadinya. Reconciliation. Kalau analisis begitu. Balik lagi fight back gitu. Nah, kalimat fight back itu yang dalam pandangan saya menjadi begini. Terutama ini saya temukan pada kalimat-kalimat ini, karena khusus sudah sampai di situ, saya temukan ini pada cerita tentang rekomendasi TPP HAM-nya. Khusus boleh lihat bahannya di situ yang yang rekomendasi TPP HAM berat kepada Presiden Joko Widodo. Ini ada 11 ya Husnul ya. Saya hanya membacakan 5 hal yang saya garis bawahi. Nanti pemirsa IC The Real Show juga bisa lihat. Butir 1, Presiden Joko Widodo menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Sudah dilakukan. Sudah minta maaf. Sudah dilakukan. Menyesal dan mohon maaf. Sudah dilakukan dan itu. Menyesalnya mohon maafnya gimana? Pengakuan dengan hati yang tulus. Maksudnya kan saya sebagai kepala negara. Beda dengan pidato Presiden Rudd, enggak ini di Australia, pidato Kevin Rudd terhadap Aborigin, sorry kepada Aborigin. Kenapa? Karena Inggris datang ke Australia dianggapnya Australia kosong, sehingga Aborigin kan banyak dibunuh, banyak di ini, kemudian yang disebut dengan dokumenter banyak lost generation, dari anak-anak Aborigin yang misalnya itu diambilin oleh negara, dan kemudian anak-anak itu kehilangan akar budayanya bersama dengan yang keluarganya, sehingga dan selalu termarginalkan, sehingga Perdana Menteri dari Partai Buruh di Australia pidato di parlemennya say sorry, minta maaf. Nah kalau ini apa? Nah, itu bagian dari rewriting national history itu. Rewriting itu. Jadi kalau apa yang saya cerita sesungguhnya ini terjadi di Indonesia. Kalau di Australia model begitu, sesungguhnya itu bagian dari satu kebijakan rewriting national history. Bagaimana sesungguhnya pengakuan terhadap Aborigin dikakui ulang dan mereka menuliskan iya Aborigin benar kayak gitu loh. Nah di Indonesia, ini hanya ada kasus, ada momen, terus presiden di pressure terus, mereka sekarang berkuasa dan akhirnya presiden keluarin. Tapi tidak melalui proses truth and reconciliation. Truthnya itu nggak ada. Itu makanya kejaksaan nolak. Makanya ketika cerita tentang non judicial artinya kan bukan proses peradilan. Enggak. Kalau dia bukan proses peradilan berarti kan social proses. Kalau dia social proses maka yang harus dipertanggungjawabkan adalah accountability pada 17 orang ini, Husnul. Accountability-nya kayak gimana? Gitu. Jadi cara berpikirnya. Accountability-nya kayak gimana terhadap 17 orang pada orang-orang yang ada di Kepres 17 ini maksud saya. Di Kepres 17 dia ini. Mungkin merasa ini parsial. Nggak bisa, Husnul. Nggak bisa cara berpikirnya. Jadi model rekonsiliasi berbasis sosiologis gitu ya. Dia harus tetap punya data yang cukup akurat. Dia tetap punya data yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Hasil dari proses yang kayak model kayak di Afrika Selatan. 2 tahun itu. Iya. Itu semua disuruh lapor, dicatat. Anda mau diselesaikan non judicial itu tadi? Iya. Atau enggak? Kalau non judicial Anda mau reparasi, mau ganti rugi, mau di ini. Kalau dia masih enggak, saya mau ini, berarti lewat. Berarti Anda nanti akan diselesaikan lewat pengadilan. Oh, yang ini udah cukup. Saya menerima, saya ikhlas, saya minta. Itu tidak dilakukan oleh Kepres 17 oleh tim ini tahu keluar kayak gitu hanya tim kecil. Iya. Makanya kita perlu membacakan bagaimana mungkin tim penyelesaian pelanggaran HAM berat ini melahirkan rekomendasi ini. Basis berpikirnya nih apa sebenarnya gitu loh. Maksud pertanyaan NGOs. saya. Ada NGOs di belakangnya. Saya purbasangkanya saya buang dulu deh. Tapi minimal saya maksudnya kalau ini tokoh-tokohnya ada banyak. Iya. Gitu. Iya. Ya maksudnya kan harusnya kan ada, kalau negara itu punya dokumen pemikiran itu. Kalau kita bikin undang-undang sebelum naskah akademiknya. Naskah akademiknya. Enggak jelas. Saya tidak tahu. Ada naskah akademik. Saya enggak jelas. Oh, enggak jelas. Wallahu alam bisawab. Enggak jelas. Tapi minimal di sini bisa kita lihat di sini kalau Husnul bertanya kayak gitu, saya langsung ngambil langsung di butir menimbang. Butir menimbangnya begini di Kepres 17 ini.
butir menimbangnya di butir C aja yang paling penting. Bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen. Satu, objektif. Dua, cermat, adil dan tuntas. Diperlukan upaya alternatif selain mekanisme judicial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi guna mewujudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia. Kalimat pentingnya di sini. Sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional. Kenapa bukan persatuan Indonesia? Hello, kenapa menggunakan istilah persatuan nasional? Menarik di sini. Di sini menarik Husnul. Ini saya garis bawah pilihannya. Diksinya. Pilihan diksinya. Itu pada pilihan diksi menjaga persatuan nasional buat saya menjadi masalah. Saya tarik ke atas. Oke, kalau ini upaya rekonsiliasi basisnya adalah independen, objektif ya, cermat, adil dan tuntas, maka pertanyaannya, data yang Anda pakai data objektif bukan? Dilakukan penilaian secara cermat enggak? Keputusan yang Anda rekomendasikan adil apa enggak? Tuntas apa enggak? Seperti Anda bilang belum. Terus berapa kasus yang sudah digarap sehingga dia ngomong objektif, dia ngomong adil, dia ngomong berdasarkan apa tadi? Iya, mewujudkan nilai asasi manusia dalam rangka upaya rekonsiliasi. Gitu loh, di butir C itu. Asasi manusia supaya rekonsiliasi. Iya, kan gitu. Cermat, kalau cermat itu kan berarti kan dia tahu semua ininya, atau dia hanya yang tadi itu parsial, kemudian dipilih. Nanti akan kelihatan rekomendasi TPP HAM beratnya itu apa saja. Makanya rekomendasi tindakan ini kita lihat dulu. Satu, menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu sudah dilakukan. Sebagai kepala negara dengan hati yang tulus dan pikiran jernih, saya meminta maaf dan menyesali atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena itu memang recognize begitu. Yang kedua, melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah tadi, rewriting national history. Tapi kalau Australia itu kan jelas pada aborigin. Ini pada? Nggak jelas pada siapa. Tergantung nanti. Tergantung. Suka-suka dia. Jadi ini bisa digunakan oleh siapapun. Bukan. Kalau oleh siapapun kita pakai juga. Kasus apa namanya? Kasus KM50. Tanjung Priok. Tanjung Priok. Saya mahasiswa dulu. Iya, 84. Kasus ini bisa nggak KPU yang kemarin banyak? Bisa juga mati juga. Gitu. Jadi melakukan tindakan penyusunan sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara. Kebayang nggak? Pakai kalimat versi resmi negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menarik. Tadi yang sudah langsung shortcut, memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya, gitu ya, yang tidak masuk dalam cakupan mandat tim PHAM. Jadi memulihkan hak korban nih, udah saat itu kelihatan di situ. 4, melakukan pendataan kembali. 5, memulihkan, kan tadi sudah memulihkan hak para korban. Di sini memulihkan dalam 2 kategori. Husnul, memulihkan dalam 2 kategori itu hak-hak konstitusional sebagai korban dan hak-hak sebagai warga negara. Jadi hak konstitusional dipulihkan, hak sebagai warga negara dipulihkan, repatriasi termasuk di dalamnya, rehabilitasi termasuk di dalamnya, gitu kan? Termasuk dalam restitusi termasuk di dalamnya, gitu. 3R tadi kembali di situ, gitu ya. Oke, saya lompat sekarang ke butir ke-10 langsung. Ini menarik khusus kalimatnya. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM. Upaya ini meliputi titik 2 ini dari Ihsanuddin Nursi. Ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional. Yang kedua, amandemen peraturan perundang-undangan dan pengesahan undang-undang baru. Apa yang Anda maksud dengan amandemen peraturan perundang-undangan? Ketemu tuh tadi dengan TAP 9 dan TAP 25 kalau amandemen. Nah, berarti pertanyaan berikutnya, kalau gitu TNI pelaku dong. Ya sebetulnya kan mau mencari ini kan, mau menunjuk hidung kepada siapa. Padahal kalau kita ngomongin yang kayak gitu, pada waktu itu apakah itu TNI dalam konteks negara yang sedang menyelesaikan konflik itu tadi ya, menyelesaikan konflik 2 kelompok yang berkonflik, atau negara berkonflik dengan saya sebenarnya ingin cari pidatonya Bung Karno pada tahun 66, 17 Agustus tahun 66. Setelah ini nggak ada prosecutionnya ya. Itulah makanya
Kalau kita bisa dengar langsung pidato Soekarno pada tahun 66 itu, 17 Agustus tahun 66, itu jelas-jelas upaya penyelesaian konflik itu dilakukan di situ. Jadi ada kata-kata penting di situ sehingga dia berhubungan kayak gimana ceritanya. Itu menarik. Nah, sayangnya kita belum sempat ke Arsip Nasional. Iya, kita bongkar. Jadi truth seeking kita. Iya, benar. Kita bisa bongkar. Karena dari cerita September Oktober 65 berujung pada 17 Agustus 1966 gitu kan. Itu akan kelihatan sebenarnya peristiwanya kayak apa. Apakah TNI itu memang pelaku? Tapi pada saat yang sama juga nggak cuma di situ, itu rentetan dari apa? Ininya presiden tahun 59 dekret, kemudian presiden dengan nasakomnya, ya, terus kemudian rentetan terus kan, terus ya termasuk pembubaran Masumi, pembubaran PSI gitu loh. Itu 60, iya, 17 Agustus 60 Masumi dibubarkan, PSI, bukan PSI ini ya? Iya bukan. PSI-nya Syahrir dan kawan-kawan. Syahrir dan kawan-kawan. Iya. Dan itu terus kemudian presiden diangkat menjadi presiden seumur hidup ya. Itu jadi itu rentetan kekuatan politik yang ada di dalam konteks itu. Soekarno mengambil posisi di atas dan ada militer dan PKI sebagai bukan, ada pengakuan, ada keheranan kenapa Soekarno tidak mengambil sikap ketika mengetahui PKI kayak gitu. Seolah-olah membiarkan. Kok kenapa ada perbedaan terhadap PSI dan terhadap PSI dan Masumi? Kenapa terhadap PKI dia tidak memperlakukan seperti PSI dan Masumi? Nah, itu muncul pertanyaan. Memunculkan kajian-kajian kenapa sampai Soekarno kayak gitu? Saya jawabnya bisa dilihat. Bisa dilihat itu bisa dibuka sejarah, tapi kita nggak layak mengungkapin sekarang. Ya malahan ada yang kemudian Soekarno jangan PKI. Oh, itu pertanyaan. Itulah. Enggak pertanyaan, saya bukan pernyataan ya. Iya. Kan aku tadi dimulai dengan pertanyaan. Iya. Jangan-jangan apa iya gitu kan. Nah, itu kan kenapa begitu softnya di dalam konteks itu PKI-nya? Karena dia juga mungkin ketakutan dengan kekuatan militer, kan segitiga kekuasaannya. Iya. Zaman demokrasi terpimpin itu. Itunya makanya saya bilang, mestinya Kepres 17 ini dengan perintah melakukan tindakan independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, dia betul-betul punya indikator-indikator dan variabel independennya apa? Indikatornya apa? Variabel objektifnya apa? Indikatornya apa? Variabel cermatnya apa? Indikatornya apa? Variabel tuntasnya apa? Indikatornya apa? Kan begitu. Dan baru ini bukan dengan legal based approach kan? Ini dengan yang tadi sociologis approach, social need, values, interest based approach. Ya, dia juga kombinasi dengan power based approach karena orang-orang di balik ini sekarang berada di kekuasaan. Nah, kata kunci power based approach itulah yang jadi bermasalah, Husnul. Karena tensi pada power based approach-nya itu yang melahirkan rekomendasi tentang 12 tindakan HAM yang dianggap masuk. Saya bacain satu persatu. Karena Husnul masuk ke sudah power based approach ya. Yang pertama, peristiwa 6566. Pelanggaran HAM-nya. Penguasa menuduh komunis kepada sejumlah orang dan menculik, menangkap, menahan tanpa proses hukum, menyiksa, memperkosa, melakukan kekerasan seksual, memaksa kerja dan membunuh. Gitu ya. Jumlah korban menurut Komnas HAM jumlahnya sekitar 32.774. Tapi ada data yang menunjukkan jumlah sekitar 1,5 sampai dengan 3 juta orang. Yang mana yang benar? Ya, tapi kan kalau dalam konteks tadi bahasanya adalah cermat, objektif, nggak boleh kan dia. Jadi gini, kalau anda ngomongin risetnya siapa yang menunjukkan itu 1 juta? Kalau anda Komnas HAM mengatakan 32.000, ternyata 32.000, ini kan gapnya kan jauh antara 1 juta sampai 3, maksudnya 1,5 juta sampai 3 juta orang. Iya, makanya saya bilang tadi. Di mana kecermatannya itu? Kalau nggak usah. Ini kayak 98 loh, ya kan? Selalu mengatakan ini, nggak taunya nggak punya data. Sampai saya bertanya sebentar, kamu waktu itu kan turun, yang katanya perempuan diperkosa. Kamu menemukan nggak satu saja perempuan diperkosa? Karena bagi saya satu saja perempuan diperkosa cukup untuk kita berjuang. Ternyata dia nggak menemukan. Jadi selama ini yang kok omongin apa? Attempted ada, tapi dia menemukan perempuan Chinese yang diperkosa enggak. Ya, itu kan tadi bagian dari memainkan isu memojokkan Islam.
Iya, nggak maksud saya kalau mau kayak gitu 32.774 ya ini. Karena yang lucu lagi sebenarnya CIA juga punya data kan? Iya, ada CIA. Tapi CIA mengakui berapa ribu yang dia enggak, kami cuma memberikan 4.000 ya katanya. Jadi itu CIA punya data. Tapi Anda mesti tahu juga data dari Joe Blenegen, akademis yang lain yang melakukan riset tentang itu. Banyak datanya. Jadi istilahnya ketika kita menggunakan istilah independen, objektif, cermat, adil, dan tuntas, maka persoalan pokoknya adalah ketika Anda masuk dalam peristiwa 6566, mana kecermatan itu? Lagi-lagi kan persoalan pertanyaan cermat. Lagi-lagi kan persoalan apakah datanya itu bisa dikonfirmasi, bisa diverifikasi, bisa divalidasi, punya signifikansi, reliability-nya tinggi, dan karenanya valid, bisa diterima. Kan susah nakernya. Dan kelihatan prosesnya transparan. Iya. Gitu mestinya. Prosesnya karena ini ilmiah kalau dilarinya ke sana kan. Dalam bahasa lain, restoratif justice-nya dilakukan dengan proses-proses yang penuh dengan akuntabilitas gitu, Husnul. Saya kebetulan pernah masuk di wilayah itu, Husnul. Bagaimana kita membangun satu konsep tentang restoratif justice itu dengan proses-proses akuntabilitas yang tinggi gitu, Husnul. Nah, di sini kan juga kalau Bang Nursi bahas, ini kalau yang keterangan ini siapa yang bikin? Keterangan saya yang bikin. Nah, jadi oke, yang saya selalu katakan, kenapa mulainya dari 6566? Iya. Karena pada saat yang sama juga banyak ulama dan ini kan yang dibunuh, disiksa dalam konteks itu. Lah itu masuk kemana? Iya. Ya, sama seperti penembakan misterius. Korbannya nggak jelas. Berapa? 8285 penembakan misterius. Penembakan Petrus itu ya. Nggak boleh. Petrus, kalau ngomongin berapa ya harus disebutkan berapa. Okay. Lalu berikutnya soal penyerangan ke pengajian Warsidi di Cihideng, Talangsari yang disebut dengan kerjaannya I.M. Hendro Priyono gitu kan. Di sini tapi jauh sebelum itu Bang, yang di Banyuwangi. Iya, lebih besar lagi. Apa itu orang lagi selamatan? Itu kan orang-orang NU itu yang dibunuh ya di racun. Makanya begini. Saya dalam kajian saya begini, mestinya kalau kita bicara tentang rekonsiliasi, put everything on table. Itu. Dan dibuka mejanya itu dibuka semua. Dan whatever it is, the accountability-nya tinggi. Gitu, accountability-nya tinggi. Baru kita bisa put it on the table itu with the accountability base. Iya. Gitu. Jadi bukan diduga. Bukan. Ini saya punya datanya ini. Karena saya dulu waktu kasus Priok, saya tuh ketemu anaknya yang bercerita, anak itu gitu ya. Dan cerita TPPH tidak ada kasus Tanjung Priok masuk, khusus. Saya ketemu dan akhirnya kita tuh nongkrong di hotel setiap malam pada saat itu. Dia tunjukkan gitu bagaimana dia itu sudah berada di tempatnya orang-orang kumpulan mayat itu. Sampai dibawa ke mau di pemakaman massal kan. Dia karena dia dengan segala macam yang perutnya itu kena tembakan itu. Dia masih hidup, jadi dia keluar sampai dia selamat sampai sekarang. Saya sudah lama nih saya nggak pernah ketemu. Itu saya ketemu, Bu, dilihatin itu yang namanya Priok. Jadi sekali lagi Husnul ya. Kalau gini intinya korbannya orang Islam nggak ada gitu. Nah itu menarik di situ. Saya ingin mengatakan ada korban Islam. Kayak tadi di sini dengan Aceh. Oh iya Aceh, ya karena kaitan dengan Aceh. Itu bisa digunakan sebagai ini kan, covering. Nah tuh sama kan? Khusus bilang covering, saya juga bilang covering. Tapi lepas dari itu semua Husnul. Alhamdulillah ada sih. Now we are talking on academic base. Iya. Jadi kita tidak bermaksud malah no. Enggak. We are talking on academic base. So our reference sesuai dengan dia juga. Iya kalimat dia. Iya diperlukan itu adil, objektif, cermat, tuntas. Artinya tuntas, jangan selektif cases. Jadi jangan kasus-kasus yang selektif. Gitu. Mestinya begitu. Kalau kayak gitu berarti Anda punya agenda tertentu di balik kepres ini. Itu hebat Anda. Apa Pak Presiden agendanya? Tolong disampaikan. Kita nggak apa-apa, kita kan pendukung Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia loh ya. Persatuan Nasional. Oh gimana Husnul?
Apa nih maksud penggunaan istilah persatuan nasional? Mungkin dia cuma terminologi yang interchangeable nggak? Kalaupun Anda menggunakan terminologi interchangeable itu, maka mestinya Anda balik ke dalam filosofi yang benar. Kan Anda menggunakan yang namanya di sini pasal 4 ayat 1 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Maka kalimat Persatuan Nasional harusnya menuju ke dalam Persatuan Indonesia. Kenapa nggak langsung menggunakan Persatuan Indonesia? Sila ketiga. Iya. Pancasila. Iya. Nggak ada Persatuan Nasional di Pancasila. Baru kata kunci rekonsiliasi, Husnul. Truth and reconciliation. Yes, di situ kata kuncinya. Jadi secara akademik wajar ini kita mengundang kecurigaan, mengundang kajian-kajian akademik secara mendalam, gitu lah maksud saya. Gitu ngelihatnya secara Jadi behind akademiknya. the scene-nya itu apa? Apa? Kalau pakai bahasa komunikasi politik, what kind of the tacit message? Not only the implicit message, but including the tacit message. Wah, gitu Husnul melihatnya. Jadi next. Nah, kalau kita ngelihat lebih lanjut dari situ, maka 12 TPP HAM ini yang ditemukan 12 TPM yang berat dari mulai pelanggaran 6566, 8285, Februari 89 tentang penyerangan ke Desa Talangsari, Dusun Talangsari, lalu peristiwa rumah gedong dan pos status Aceh. Saya udah ke sana itu. Udah ke sana ya. Oke, yang kelima tentang penculikan aktivis, kerusuhan Mei 98, Semanggi 1, Semanggi 2, pembunuhan dukun santet. Tadi berkaitan juga dengan Banyuwangi. Dukun santet Cino Masjid tapi 8889. Di sini masuknya 9899. Lalu berikutnya tragedi Simpang Kertas Rahasia Cika dengan insiden Dewantara atau tragedi Krueng Gekeh Kecamatan Dewantara. Lalu Wasior Papua, lalu Wamena Papua, yang terakhir soal Jambu Kepok Aceh. Nama desa yang diduga menjadi basis GAM. Aparat TNI melakukan pencarian di desa. Nah, ini sampai di sini. Nah, sampai di sini pikiran kita menjadi begini. Pentingnya rekonsiliasi itu bersikap adil, yang sesungguhnya Anda sendiri sudah menuliskan betapa pentingnya sikap independen, objektif, cermat. Dalam bahasa tadi balik lagi ke Nusul. Wajar juga kalau Nusul menjadi curiga, ada hidden agenda. Wajar juga menjadi perilaku tidak adil. Wajar juga malah menimbulkan konflik. Iya, konflik baru. Makanya kita juga berani kok mengatakan rezim ini memproduksi konflik terus menerus. Nah, di situ cerita. Ini jadi masalah. Produksi terus menerus konflik diproduksi. Sekarang pertanyaannya, itu liabilities atau aset? Oh ya itulah, jadi beban. Nah, itu jadi masalah. Jadi ketika sebuah rejim adalah liabilities, dia sebenarnya tidak dalam rangka membangun satu model yang mendekati kata konstitusi, yang mendekati cita-cita konstitusi. Kalau dia liabilities, itu ujungnya Husnul. Itu masalah besarnya. Ini ya sebetulnya kan mereka juga nggak goblok-goblok, enggak, pinter-pinter juga. Saya kayaknya yakin bahkan mereka cerdas sekali. Sampai bisa membuat begini. Dan karena ini bisa menyirap bahasa Indonesianya apa? Bahasa sederhananya, kalau saya lihat di sini, ini strategi simbolik torture Husnul. Simbolik torture. Ini strategi simbolik torture. Misalnya tentang draft siapa saja yang dipilih. Iya. Itu kan targeted kelompok tertentu. Iya. Targeted. Poso nggak masuk ya? Enggak. Kantena nggak masuk. Nggak masuk. Sampang? Enggak juga. Sampit? Enggak. Ambon? Enggak juga. Kan gimana tuh? Ini di Kalela, Topelo, Tidore, Ternate, dan Malifut nggak ada. Itu saya kesana semua waktu itu. Ya, that's why Singkapang, Sampit. Lagi-lagi, kalau kita balik ke dalam Kepres ini, saya akan langsung ke butir C-nya. Betapa pentingnya Anda secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas melakukan rekonsiliasi. Kan kalau di shortcut cara bacanya menjadi gitu. Jadi dalam rangka rekonsiliasi Anda harus punya sikap independen, Anda harus punya sikap objektif, Anda harus punya sikap cermat. Dan negara itu melayani semua kelompok. Betul sekali. Jadi jangan kemudian misalnya ini yang terakhir ini agak sedikit itu, tapi ini juga human right juga kan. Betul. Kemarin misalnya pada saat Muhammadiyah Lebaran duluan 21 April. Terus kemudian ada pelarangan menggunakan lapangan. Nah ini sebenarnya public place milik negara yang bisa dipakai oleh semua warga negara, atau hanya karena negara sudah memutuskan hari A
kalau itu pakai hari A aksen atau hari sebelum A, kemudian nggak boleh pakai. Dan oh iya kalau nggak mau taat ya sudah, nggak usah ini pakai, nggak taat kok pakai fasilitas. Ini kan isu yang berbeda. Ya, jadi selected isu ini selalu digunakan. Jadi bagaimana bicara tentang omongan Husnul kayak gini lagi-lagi bukti demokrasi sesungguhnya tidak pernah mampu menyelesaikan masalah. Ujungnya itu Husnul, demokrasi liberal itu dalam praktek selama 1 abad gagal. Gitu. Nanti kita itu dianggap ini lagi. Tapi kita berkali-kali ngomong kayak gini Husnul. Bukan ngomong sekali nih. Berkali-kali kita ngomong Husnul, demokrasi liberal itu gagal. Saya bahas tentang misalnya legal system aja dalam konteks Islamic governance. Legal systemnya di Islamic governance kan plural. Beda dengan versus yang modern nation state. Kalau modern nation state kan tunggal. Betul. Anda punya undang-undang, semua rakyat disuruh ngikut undang-undang itu. Tapi kalau Islamic governance itu nggak tunggal, karena misalnya orang Muslim urusan kawin, urusan zakat, urusan pernikahan, urusan itu dia bisa menggunakan Islamic legal system. Tapi kalau kan nggak bisa memaksakan yang non Muslim untuk bisa. Islamic legal system. Jadi sebetulnya lebih mana demokrasi Islam dong. Dengan multi legal system sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang bersama-sama bicara tentang berada di dalam konstitusi negara. Saya jadi nggak sabar ngomongin Husnul. Ya sabar mau. Kajian Husnul itu membuktikan bahwa Islam itu sesungguhnya menghormati dan menghargai keyakinan pihak lain Husnul. Iya kan, lakum dinukum waliyatin. Silakan. Yuslih amalakum, luna amalakum. Anak amal anak kan yang, tapi kita bangun dalam sebuah kebersamaan kita tidak sama dalam agama, tapi kita sama dalam bernegara. Nah, cuma persoalannya karena kita dipaksa di dalam modern nation state kayak Barat, kayak Eropa di dalam konteks ini, kita dipaksa dengan single legal system. Dan itu basisnya materialisme. Antropocentrism. Dan tidak menggunakan misalnya di dalam konteks kalau kita. Makanya saya bilang apa susahnya semua problem bisa dibaca di Al-Quran dan di ini jawabannya di hadis, di Sirah Nabawiyah, di ini. Kenapa enggak anggota-anggota dewan yang Muslim itu kalau ada masalah apa, undang-undang apa, coba ayatnya kayak apa ya yang ngurus tentang itu. Karena mereka menganggap itu ayat itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Persoalannya ngapain rakyat harus membayari anggota DPR, membayari semua timnya presiden untuk studi banding. Kritik saya udah lama tuh. Ya udahlah. Padahal dia tinggal panggil ulama, ahli fikih ini. Di Islam kayak apa ya tentang membayar upah. Nah, itu kan tentang pendidikan, mencari ilmu, fungsi negara, banyak kayak gitu yang itu penerapan pasal 29. Iya. Satu. Yang itu penerapan alinea 3. Kan kita juga udah bahas ya. Iya. Pasal 29. Iya. Dalam konteks ini. Iya, artinya kalau balik lagi ke dalam konstruksi ini, sesungguhnya permintaan untuk objektif itu dan ujungnya adalah persoalan adil dan tuntas. Ujungnya adalah bagaimana kita mesti tahu satu tindakan yang betul-betul segala sesuatu ada takaran dan ada timbangannya. Takaran dan timbangan itu berujung pada tidak melahirkan konflik baru. Iya. Jadi kan berarti ini ada yang di left out. Betul. Padahal korban ada kayak gitu kan, di left out. Anda nggak masuk, maaf ya kayak gitu. Nggak ada maafnya dia. Cara berpikir kita berdua itu betul-betul cara berpikir rekonsiliatif. Ya, betul-betul cara berpikir nggak ini kok dengan kan misalnya orang PKI, misalnya posisi kita ya, orang PKI. Ada yang salah benar ya salah. Tapi ada yang memang dia kan kasus kalau konflik kelompok di dalam masyarakat sosiologis yang kayak gitu. Itu kan konfliknya tidak semuanya ideologis. Konfliknya ada yang balas dendam, ada yang lu ini, ada yang macam-macam kan. Ya itu ada nggak pencarian fakta objektif? Saya kira penggunaan kan di sini cuma ditulis saja berapa persen menyatakan korban lebih ini siapa kayak gitu kan. Jadi balik saya begini Husnul. Ini pendekatannya terlampau politis.
Dan riwayat yang tadi Husnul cerita, semuanya riwayat bagaimana Husnul melihat kanan kiri. Itu semuanya dalam pendekatan sosial politik. Terbayangkankah oleh Husnul ketika konfliknya basisnya ekonomi? Betul lagi itu. Dan itu saya pernah selesaikan, Husnul. Jadi jangan sampai lo mengatakan bahwa HAM kriminal itu cuma sekedar urusan politik. Iya. Di ekonomi itu lebih jahat dengan akumulasi kapital, eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa, penggunaan greedy terhadap kekayaan alam oleh sekelompok kecil. Lalu kenapa kemudian tidak pernah dipersoalkan violence itu? Kenapa tidak dipersoalkan hak ekosop? Ekonomi sosial budaya, kenapa itu tidak pernah ditunjukkan itu gitu loh? Itu juga ada kalau pakai ngomong di konvensi economic and tapi social kan tinggal kata-kata. Right-nya. Tapi kan tinggal kata-kata, Husnul. Fiksi. Jadi ini kan sepertinya bagus kayak gitu. Oh iya, ada di ekosop. Iya. Dan Indonesia udah ratifikasi kan? Betul. Saya pernah jadi pembicaranya, Husnul. Jadi makanya iya. Dan saya juga pernah menjadi penyelesai konflik atas konflik ekonomi. Iya, jadi buat saya biasa-biasa aja nyelesainnya gitu loh. Sepanjang kita memang mampu bersikap abdul objektif tadi. Mana data lo, kita duduk sekarang. Oke, bagaimana? Mari kita matrikulasi, mari kita bangun timbangannya, mari kita bangun akarannya. Oke, resolusinya begini. Oke, kita bikin bisa kok, Husnul. Bisa. Tapi itu membutuhkan orang-orang yang sabar dan berpengetahuan, punya sikap keadilan, mampu melihat ke depan dengan jauh, bebas dari kepentingan pribadi. Itu. Dan memikirkan anak cucu. Betul. Ya tadi kan melihat ke depan. Iya, ke depan tuh memikirkan anak cucu. Dan yang paling basis tadi paling penting, bebas dari kepentingan pribadi. Bebas dia harus jadi sebenarnya kita ingin mengatakan ini problematik Kepres 17 yang punya relasi dengan Impres 2003 itu sesungguhnya punya problem hukum, punya problem filosofi, punya problem proses, punya problem sosiologis. Nah, ternyata ujungnya seperti yang kita simpulkan tadi ini bisa melahirkan konflik tersendiri. Jadi memproduksi konflik. Jadi jangan terus-terus yang namanya rezim yang berkuasa. Itu terus-menerus memproduksi konflik. Ya, karena salah satu fungsi dari penguasa, baik itu di partai pemimpin, di partai, itu kan justru menyelesaikan konflik, bukan memproduksi konflik. Saya jadi berpikir begini, Husnul. Karena Husnul tadi dalam rangka memproduksi konflik, saya jadi rupanya di sinilah pentingnya memilih presiden yang melanjutkan. Betul. Tapi kita nggak bahas itu, Bang. Kita nggak mau memproduksi konflik dari sekarang. Enggak. Tapi insya Allah nanti kita sedang mengumpulkan semua kajian-kajian kita. Omongan kita justru menawarkan penyelesaian. Iya, maksud saya kita tidak membahas sekarang. Nanti kalau udah jelas siapa pesertanya, nanti kita akan bahas, kita akan urai dalam konteks itu dengan ini. Ada beberapa hal yang tidak perlu kita sampaikan secara terbuka. Ini kan ada bukan terbuka, kita sampaikan pada masing-masing kayak gitu. Ada hal yang itu di dalam rangka mencerdaskan para pemirsa, terutama IC Trilso gitu kan. Jadi kan supaya, jadi bahasa saya dulu, Ibu Husnul harus transparan, apa. Iya, saya mencoba untuk transparan, tapi transparan itu tidak telanjang. Betul. Iya nggak? Betul, ada batasan-batasan. Ada batasan. Betul. Dan insya Allah untuk kemaslahatan. Iya. Kan manfaat tadi. Manfaat. Iya. Ya, azas manfaat itu. Iya. Bukan kemudaratan. Bukan kemudaratan. Kan jadi adem. Kan? Iya betul. Ya. Nah kali boleh sebut dengan adem. Walaupun kita tetap bicara yang hak itu katakan hak dan yang batil itu katakan batil. Kulil haqqa wal kana murad. Nah ini kita juga sedang menyampaikan itu. Menyampaikan itu. Gitu. Jadi begitu sebetulnya niat kita di dalam menyelesaikan sedikit kontribusi kita di dalam berpikir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Jadi apa Bang? Ininya. Jadi penutupnya, mari kita pikirkan ulang. Ini semua kita ulang kayak gitu. Kita pikirkan ulang agar betul-betul rekonsiliasi kita, rekonsiliasi yang tidak melahirkan konflik baru. Kalau kita memang menggunakan tesis restoratif justice, restoratif justice non judicial, bukan proses peradilan. Jadi proses perdamaian namanya. Proses perdamaian. Maka perdamaian itu harus datang dari betul-betul para pihak untuk duduk bareng. Iya. Jadi nggak boleh cuma kemudian negara dengan power disapproach
memaksakan yang ini saja. Oh, enggak, itu proses panjang itu dialognya. Betul. Ini pendek Husnul. Nah, itu Ini prosesnya Kepres ini panjang 17 ya. Dia harus membahas semua yang namanya. Ini 26 Agustus Desember sudah punya hasil. 6 bulan. 6 bulan itu dapat apa? Dan nggak ada gerakan masifnya. Iya, betul. Kalau di Afrika tuh 2 tahun tapi masif. Oh. Semua orang yang Betul. jadi korban, yang jadi ini lapor. Di Iya. setiap wilayah ada yang harus Iya. tempat untuk melaporkan. Ini Iya. kan nggak ada. Ya, mereka cuma jadi sesungguhnya kalau saya ngeliat metodenya, metode tim ini, metode menerima data dari Komnas HAM yang tadi dibilang, Komnas HAM pernah punya data, tidak diterima oleh Kejati, mereka deliver ke sini. Okay. Nah, mereka menganggap data yang dari Komnas HAM adalah sebuah kebenaran, sebuah data objektif. Padahal tadi kita bisa gugat secara metodologis, kan gitu kan? Betul. Nah, kita bisa gugat bukan sekedar metodologis, kita juga bisa gugat dalam rangka data gatheringnya gimana. Nah, kan kita bisa persoalkan secara akademik kita bisa persoalkan, Iya, kan? gitu loh. Apalagi kemudian di situ variabelnya disebutkan kan? Iya. Tuntas, cermat, adil, objektif. Apa kata objektifnya? Saya kira gitu, Snell. Oke. Jadi kita memang yuk kita hadirkan satu regulasi dalam mereka memang kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempersatukan Indonesia, bukan yang memecah belah Indonesia. Itu kata kuncinya. Snell. Jadi persatuan Indonesia, bukan persatuan nasional. Penting itu, Snell. Karena saya melihat ada demoralisasi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kalau dalam bahasa saya di sebuah institusi sedang menuju titik puncak, Husnul. Dan saya khawatir ketika sampai pada titik puncak, Indonesia terpecah menjadi 5 sampai dengan 7, Husnul. Wah, itu berbahaya betul itu. Jadi sudah ada ke sana ya? Ya, saya bahkan sudah menyampaikan itu di satu lembaga, Husnul. Hati-hati kita dalam mengambil kebijakan karena satu rejim mestinya adalah kekayaan bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga dia menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Gitu. Kalau dia menimbulkan masalah berarti dia beban, tapi kalau dia menyelesaikan masalah dia berarti kekayaan. Dan itu kekayaannya bisa stagnan atau meningkat. Nah, salah satu bentuk kekayaan yang meningkat adalah kehidupan masyarakat makin tentram damai. Bukan cuma sekedar makin sejahtera, tapi makin tentram damai. Karena yang dicari bukan sejahtera, tapi yang dicari adalah tentram damai. Tentram dan damai. Ya, ayuhan nafsul mutmainnah. Gitu. Saya kira gitu, Saudara. Oh, dia tahu artinya. Iya. Polisi, Jadi, saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga menjadi pertimbangan. Iya. Kita ingin ya tidak semua dari kita tidak bisa hanya sekedar cuma bukan sekedar cuma, maksudnya kita ingin menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil untuk kebaikan bersama. Dalam konteks itu mungkin pahit, tapi insya Allah pahitnya ini Persatuan Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu kata kunci itu. Ya. Persatuan Indonesia untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh Indonesia, bukan sekelompok orang. Bukan sekelompok orang. Ya, jadi membuat kebijakan apalagi atas nama negara, apalagi pakai kopnya Presiden Republik Indonesia, ya itu nggak boleh selected cases, itu nggak bisa dalam konteks itu. Ya, tulisannya sih cermat ini, tapi pada intinya tidak begitu. Lah itu juga nggak boleh dalam konteks ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Amin. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.